Kotaku memang tidak seramai Jakarta ataupun kota-kota besar lainnya yang terkenal dengan beragam tempat wisatanya. Bahkan bisa dibilang minim lokasi wisata. Tapi ada satu tempat wisata yang wajib dikunjungi jika kalian ada di kotaku. Katanya sih, belum ke Pekanbaru kalau belum berkunjung ke landmark kebanggaan orang Riau. Tempat itu adalah Perpustakaan Suman HS. Mungkin di benak kalian, perpustakaan adalah tempat yang tidak menarik, kotor, dan dipenuhi buku-buku lama yang sudah bulukan, ditambah lagi para petugas pustakawan yang tidak ramah. Tapi percaya deh, di Perpustakaan Suman HS, kalian gak akan menemukan hal negatif seperti itu. Perpustakaan Suman termasuk gedung perpustakaan dengan arsitektur terbaik se-ASEAN. Wow, kita boleh bangga nih. Sejak diresmikan tahun 2008 silam oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, Perpustakaan Suman HS menjadi marka tanah dan ikon baru pariwisata Kota Pekanbaru. Kemegahan arsitektur bangunan Perpustakaan Suman HS tergambar dari model dan desainnya yang unik. Kalau dilihat, sekilas berbentuk seperti buku yang terbuka, tetapi sebenarnya desain bangunan ini terinspirasi dari rehal atau alas membaca Al-Quran. Menurut si arsitek Dr. Sudarto, bentuk atap seperti rehal ini akan terus mengingatkan orang untuk selalu belajar dengan cara membaca, seperti perintah Allah dalam Al-Quran. Iqra. Unsur budaya Melayu begitu kental pada desain bangunannya. Kalian bisa lihat pilar-pilar tinggi dan tiang-tiang penyangga atap mengadopsi konsep arsitektur rumah adat Melayu yang memiliki keunikan. Satu lagi nih yang membuat aku tertarik adalah sentuhan relief di sisi luar dinding bangunan. Relief ini layaknya sebuah diorama tentang peristiwa perjuangan rakyat Riau di masa lalu. Relief ini juga menginspirasikan sebuah semangat agar generasi muda selalu mau belajar dan menjadikan pustaka sebagai guru untuk semua ilmu. Wah, luar biasa. Oh ya, hampir lupa. Kenalkan, aku Debbie. Aku adalah guru seni dan budaya di salah satu sekolah menengah di kotaku. Kebetulan, aku sedang mencari literatur tentang budaya Melayu. Kira-kira ada nggak ya? Wih, baru masuk saja sudah terasa nyaman dan sejuk. Nah, ini dia. Market Gedung Perpustakaan Suman. Kalau yang satunya adalah market Gedung Arsip yang rencananya baru akan dibangun, tapi belum tahu kapan akan dikerjakan. Ya, mudah-mudahan saja bisa segera supaya semua arsip, terutama yang menyangkut budaya, bisa disimpan dengan rapi. Ya, kalau mungkin bisa menyamai Pusat Arsip Nasional
supaya anak didikku nanti tetap mengenal sejarah budaya daerahnya melalui koleksi arsip yang ada. Kenalkan, ini Pak Hombing. Nama sebenarnya si Hombing. Sekilas, tampangnya kurang bersahabat. Tapi sebenarnya, orangnya cukup ramah dan dia ini adalah seorang pustakawan. Kalau kalian pengen tahu banyak koleksi dan hal menarik tentang pustaka ini, kalian bisa tanya Pak Hombing. Menurut sejarahnya, nama perpustakaan Suman sendiri diambil dari nama seorang novelis asal Riau, keturunan Tapanuli, bernama Suman Hasibuan atau dikenal dengan Suman HS. Dia adalah sastrawan terkenal di masanya. Kalian pernah dengarkan novel berjudul Mencari Pencuri Anak Perawan? Nah, itu adalah karyanya. Namanya sengaja diberikan untuk pustaka ini guna mengenang perjuangan beliau yang ikut memajukan pendidikan di Riau pada masa dulu. Setiap hari ada 800 lebih pengunjung yang datang ke sini. Dan saat weekend bisa mencapai 1.500 pengunjung. Kenyataan ini menghapus stigma negatif yang semula ada di pikiranku. Kalau pustaka tidak mungkin menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi. Gedung ini ada 6 lantai. Di lantai dasar terdapat Children Library, dan di sini anak-anak bisa membaca buku sepuasnya sambil bermain ditemani orang tua. Juga ada fasilitas komputer permainan bagi anak-anak. Di samping fasilitas komputer yang boleh digunakan pengunjung untuk mengakses internet. Wah, asik sekali. Berjalan mengelilingi setiap lantai pustaka, aku semakin takjub. Koleksi buku di sini luar biasa jumlahnya. Ada sekitar 332.448 eksemplar dan 59.248 judul buku. Kata Pak Hombing, jumlah buku ini juga selalu bertambah. Untuk mengakses lantai lainnya juga tersedia tangga atau bisa menaiki lift. Selain dilengkapi dengan segala fasilitas dan free wifi, ruangan yang ada di Pustaka Suman juga sangat lengkap, termasuk ruang diskusi. Siapa saja boleh kok memanfaatkan tempat ini untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, ini bilik Melayu. Salah satu ruang khusus yang menyimpan koleksi buku tentang budaya Melayu.
yang mungkin gak kalian temukan di pustaka lain. Tempatnya di lantai 3 gedung Pustaka Suman. Ada ratusan koleksi buku dari pengarang dan sastrawan Melayu Riau yang tersimpan di sini. Bilik Melayu memang khusus berisikan buku-buku yang berkaitan dengan sejarah Riau, pengarang dan sastrawan Riau. Pak Hombing bilang, karena kelengkapan koleksi di bilik ini menjadikan Perpustakaan Suman HS ditetapkan sebagai pusat buku-buku sejarah kebudayaan Melayu di Sumatera oleh Badan Perpustakaan Nasional. Wih, keren. Ya, Pak Hombing, bisa diceritakan Pak bagaimana kemudian bilik Melayu ini ada di Pustaka Wilayah Suman HS? Ya, seperti kita ketahui di sejarah juga bahwa awalnya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, khusus dari daerah Riau yang menjadi pusatnya Melayu di Indonesia, bersempena dengan daerah-daerah lain seperti Malaysia, Singapura, berkembang juga, sehingga di daerah Riau ditetapkan menjadi Center of Excellence di daerah Sumatera yang mengembangkan mengembangkan karya-karya yang bernuansa Melayu. Itu sejak tahun 2013 itu sudah ditetapkan Riau menjadi Center of Excellence di Sumatera. Khusus untuk budaya-budaya Melayu, Riau menjadi senternya. Ya. Lantas dari beberapa karya yang ada di bilik Melayu ini Pak, salah satu karya yang cukup terkenal yang ada di sini. Yang terkenal dan sampai mungkin orang juga tidak mengetahuinya itu seperti Tunjuk Ajar Melayu, karya pengarang kita Pak Tenas Effendi di Malaysia, merupakan mata pelajaran utama. Baik. Di Malaysia itu telah dilaksanakan, dan mereka ketika datang kemari telah akan melihat itu dan mencari itu. Selain itu Pak, apa saja kemudian yang bisa dilihat oleh masyarakat, apa saja yang ada di dalam bilik Melayu ini? Bilik Melayu ini telah dihimpun beberapa karangan yang menyangkut kehidupan, pola tata cara, tata perkawinan dan kebiasaan masyarakat Melayu. Ada di Siadat Melayu. Berarti semuanya lengkap ada di sini, kebiasaan lengkap ada di sini. Baik Pak. Kira-kira demikian yang itu, dan juga untuk pantun syairnya lengkap ada di sini sebenarnya pemirsa dan masyarakat dapat melihat sendiri di bilik Melayu. Kalau ingin meminjam koleksi buku di sini, kalian wajib memiliki kartu anggota dan bisa mengurus langsung di ruang registrasi. Di sini juga ada ruang sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku, termasuk berbagai jenis buku, mulai dari buku agama, IT, sampai buku-buku pelajaran lain, lengkap pokoknya. Maksimal buku yang boleh dipinjam cuma 2, dengan waktu peminjaman selama 1 minggu. Kalau telat mengembalikan, tidak akan dikenai denda. Cuma saja berlaku aturan, kalian tidak boleh meminjam buku selama jumlah hari keterlambatan pengembalian. Tujuannya supaya kalian lebih disiplin.
Terus, kalau kalian ingin mencari satu judul buku yang diperlukan, kalian tidak perlu bersusah payah menelusuri setiap rak yang ada. Karena Perpustakaan Suman juga menyediakan sistem online untuk mengakses katalog. Cukup mengetik judul buku atau nama pengarang, maka akan keluar kode nomor panggil. Lalu bisa mencari rak yang sudah ditempeli nomor panggil. Gampang kan? Bahkan, ke depan Badan Perpustakaan dan Arsip daerah ini juga akan mengembangkan layanan e-library. Tapi kayaknya kalian harus bersabar, karena layanan ini belum sepenuhnya bisa diakses. Selain Pak Hombing, aku juga sempat berkenalan dengan salah seorang mahasiswi semester 2 salah satu universitas. Namanya Suci. Kebetulan dia juga sedang mencari referensi buku untuk tugas kampus. Dan menurutnya Perpustakaan Suman terbilang megah untuk ukuran sebuah pustaka. Pustaka wilayah ini menurut saya pustaka yang paling megah se-Asia Tenggara. Dulu guru-guru waktu SMA pernah bilang begitu. Terus pustaka ini juga desainnya sangat bagus sekali karena dinding-dinding itu menggunakan kaligrafi-kaligrafi yang untuk bisa memotivasi para pemuda-pemudi Indonesia. Fasilitasnya lengkap, apalagi kalau misalnya kan mahasiswa gitu. Untuk bisa mencari informasi kan di sini bisa pakai laptop terus ada wifi-nya, jadi mahasiswa bisa mencari tugasnya dengan lengkap lagi. Secara keseluruhan manfaatnya itu adalah mahasiswi bisa meminjam buku untuk menyelesaikan tugasnya dengan lengkap. Karena kan tidak semua mahasiswa itu punya buku, jadi kalau hanya punya satu buku itu informasinya kurang didapat banyak. Jadi apalagi kalau dosen-dosen itu maunya dari daftar pustaka tugas yang diberikan itu minimal ada 3 buku. Sementara kan kalau mahasiswa itu nggak punya gitu banyak buku, makanya pinjam ke Puswil atau nggak baca di sini, kerjain tugasnya di sini. Puas berkeliling di setiap lantai, akhirnya aku menemukan satu ruangan baru. Selain bilik Melayu yang ada di lantai 3, sejak sebulan terakhir Badan Perpustakaan dan Arsip daerah ini menambah satu ruang lagi di lantai dasar, bernama Bilik Melayu Tenas Effendi. Bilik ini sengaja didedikasikan untuk mengenang 1 tahun wafatnya budayawan dan tokoh Melayu Riau terkenal, Tenas Effendi. Sebuah buku yang cukup fenomenal akhirnya aku temukan. Ini dia, buku Tunjuk Ajar Melayu. Buku ini sangat lengkap, berisi ungkapan yang berkaitan dengan semua aspek kehidupan, baik ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada ibu dan bapak, kepada pemimpin, sifat amanah, keadilan dan kebenaran, juga keutamaan menuntut ilmu pengetahuan. Buku ini memuat berbagai ajaran luhur Melayu yang bersendikan Islam, serta interaksi sesama manusia dengan alam maupun dengan Allah Sang Pencipta.
Budaya membaca saat ini tidak lagi populer jika dibandingkan dengan menonton televisi yang hanya bersifat hiburan dan kurang mendidik. Sebagai seorang guru, aku prihatin. Padahal dengan membaca dapat membuka cakrawala berpikir akan dunia yang lebih nyata. Hanya di Riau, kita ketemu lagi.